Nak, sini minum obat dulu. Nah, ini obatnya. Oh, kau ya aku tokok kayak gayung ini kau ya. Nah, minum. Besar kali bu obatnya. Paksain itu minum. Aduh, sini. Mak kecilin dulu. Aduh, anak ini bertingkah kali bisa minum obat lah. Aduh lah, biar kecil. Nah, ini kan kecil. Nah, udah kecil ini. Nah, ini kan udah kecil, ini bisa diminum. Tinggal campurin ke air, terus dikocok. Habis itu diminum deh. Leganya. Enak bentar, masih banyak ini. Hah? Totalnya 53.300, Bu. Ah, iya. Ma, beli ini, Ma. Oh, mau beli Kinder Joy ya? Oke. Mbak, saya ambil 5 ya Kinder Joy-nya. Itu seorang mama mau beliin Kinder Joy. Menceritakan. Kamu siapa? Kamu bukan mama aku. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Siapa ajar kamu gitu? Kamu tidak sopan ya? Kamu tidak sopan. Aku ini mama kamu. Tidak, kamu bohong. Kamu bukan mama aku. Seorang mama sejati bakalan bilang, itu tidak dijual. Kamu siapa? Aku memang bukan mama kamu. Aku adalah Jennie Blackpink. How you like that? Kamu siapa? Kok minumannya samaan kayak aku? Cikinya juga samaan. Kamu siapa sih? Rambutnya juga sama. Bajunya juga samaan. Berarti kita kembar dong. Tas dulu dong. Oke. Kakak, nih mama beliin kamu HP baru. Aduh mama, makasih ya ma udah beliin aku HP baru. Mama tahu aja kalau aku itu butuh HP. Mama, kok sampai sekarang aku nggak dibeliin HP? Aku kan juga mau. Aduh, mama, jangan ma. Adek kan baru kelas 2 SD, jadi dia belum boleh lah main HP. Nah tuh, bener kata kakak kamu tuh belum boleh main HP adek. Iya ma, bener belum boleh. Kak, nih tadi mama beli coklat di pasar nih. Aduh coklat, makasih ya mama. Coklat buat aku mana ma? Mama, adek jangan dikasih coklat mak. Dia kan lagi masa pertumbuhan giginya. Nanti jadi jelek giginya mak kalau makan coklat. Oh iya, bener juga tuh kata kamu kak. Adek, kamu jangan makan coklat dulu ya, nggak bagus buat gigi kamu. Yaudah, mama mau ke dapur dulu. Tono, kamu kenapa? Tono, kok kamu ke sekolah pakai sandal? Kamu kenapa, Tono? Jadi gini, kemarin kakiku kecelakaan, terus luka, makanya aku pakai sandal. Kalau pakai sepatu ntar sakit soalnya. Ya ampun, kasihan. Coba lihat lukanya separah apa? Nih, lihat nih tuh lukanya parah banget kan tuh, sakit banget ini. Ya ampun, cepet sembuh ya Tono. Selamat pagi anak-anak. Bu guru. Pagi bu. Loh Tono, itu kamu kenapa kakinya Tono? Kemarin kecelakaan bu, kakinya makanya luka, makanya pakai sandal bu. Terus kamu bisa belajar Tono, mau di UKS aja diam. Enggak bu, bisa kok Tono belajar. Tono di sini aja bu, nggak usah ke UKS. Wah, semangat sekali belajarnya. Semangat ya Tono, cepat sembuh. Ya, ini udah mau maju. Ini bu. Waduh, ini kok pakai koran? Mana bentuknya kayak pocong lagi. Seram kayak dodot. Ibu kasih nenek 60 aja ya. Yes, 60. Akhirnya for the first time in the forever aku dapat nilai di atas 50. Makasih bu. Iya. Budi, kamu nggak mau maju? Kadomu belum selesai. Udah bu. Saya maju ya bu. Ini bu. Apa ini? Kok amplop? Isi duit? Iya bu. Soalnya di keluarga saya nggak ada tradisi bungkus-bungkus kado kayak gitu bu. Biasanya cuma amplop isi uang aja bu kayak gitu. Budi, saya mau jadi istri bapak kamu ya. Boleh kan? Please Budi. Ratmi, masuk. Gimana kabarnya? Baik. Si Nur kemana? Ada di kamar, sebentar ya. Nur, bangun, itu tantenya di depan. Cepetan bangun. Ma tahu ya
ya, kamu pura-pura. Bangun nggak? Buruan bangun. Ya elah, Ma. Ngantuk banget nih, Ma. Bangun atau Ma suruh Tante Ratmi yang kesini bangunin kamu. Iya, udah nih. Halo, Tante Ratmi. Nur, sini Nur. Ngobrol. Iya. Tante, ngapain tumben kesini? A few moments later. Ayo Nur, katanya kamu mau nginep kan di rumah tante? Hah? Enggak kok. Kapan aku ngomong? Ish, nih udah Mak siapin semuanya. Kamu anteng-anteng ya di rumah Tante Ratmi. Ish, Mak. Dede bayi, kamu minum es dulu ya. Kakak, nih Mak beliin kamu HP baru. Makasih, Ma. Aku butuh banget buat ngerjain tugas sekolah aku. Loh Mak, buat aku mana? Adek, kamu kan masih kecil, nggak boleh megang HP. Diam! Jangan ikut campur. Aku juga pengen kayak teman-teman aku, Mak, punya HP semua. Tapi Dek, nggak mau tahu, pokoknya Adek pengen HP. Iya, besok Mak beliin ya. HP. Yes. Ternyata Emak emang berlebihan sayangnya sama aku. HP Ipong dong. Pelan-pelan bukanya, pelan-pelan. Hah? Aku berani makan kodok. Aku berani makan kecoa. Aku berani makan cabai. Aku berani makan cabai-cabean. Mau apa kau? Hah? Ya ampun, ini kok telur pada pecah. Mak, tadi telur itu semua dipecahin sama kakak. Tapi kakak nggak mau bilang-bilang sama emak kalau kakak yang pecahin. Serius kamu Dek? Bener-bener keterlaluan nih si kakak. Serius sumpah, Mak, kakak yang pecahin. Tapi emak jangan bilang-bilang ya kalau tahu dari aku. Awas aja kamu ya kak. Kak! Iya, Mak, kenapa? Itu telur kenapa pecah semua? Nggak tahu, Mak. Pura-pura nggak tahu lagi. Kamu kan yang pecahin semua itu telur? Bukan, Mak, bukan kakak. Udahlah kak, ngaku aja ada sidik jari kamu. Aduh, ini pasti si Ade nih yang ngadu. Iya, Mak, aku yang mecahin. Pokoknya uang jajan kamu emak potong dalam sebulan. Bocil ini pengen banget beli es krim, tapi pas udah ngeluarin uang, dia malah nggak jadi beli. Es krimnya dibalikin, dan ternyata uangnya itu dia tabung. Pinter banget deh, si bocil juga ngejualin kertas-kertas dan buku bacaan yang udah nggak dia pakai supaya dapat uang. Abis itu seperti biasa, uangnya dia tabung. Terus dia tuh sebenarnya pengen beli balon, tapi dia inget dia harus nabung. Akhirnya nggak jadi deh, dan uangnya dimasukin lagi ke tabungan. Waktu berlalu dan tabungan si bocil makin hari makin banyak. Jadi ternyata dia tuh punya kakak cewek yang udah lama banget pengen beli boneka. Nah, setelah uangnya kekumpul, si bocil akhirnya datang ke toko mainan itu. Dia ternyata berhasil ngumpulin uang dan bisa deh ngebeliin boneka yang kakaknya pengen. Si kakak seneng banget dan terharu. Baik banget ya adiknya. Jadi ceritanya ada anak kecil yang lagi main-main sama temennya di sekitar kuburan tua yang udah nggak keurus lagi. Saking asiknya main, salah satu dari anak ini tuh kalau lari nginjek-nginjek kuburan. Nggak kerasa karena asiknya main, hari sudah menjelang sore. Akhirnya si anak-anak ini tuh pulang. Tapi anehnya salah satu dari anak itu ada yang jalannya pincang. Padahal waktu main tadi jalannya nggak kenapa-napa, biasa aja. Karena memang kakinya terasa berat salah satunya. Jadi anak itu mikir mungkin kakinya keseleo pada saat lari-lari tadi. Di tengah jalan anak itu ketemu sama ibu-ibu, ditanya kakinya kenapa. Anak itu bilang, dia bilang kakinya berat. Si ibu itu nanya lagi, kamu habis main di kuburan ya, nginjek-nginjek kuburan ya? Kata ibu itu, kaki si anak yang berat itu bukan karena keseleo, tapi karena ada yang megangin. Bestai, bener nggak sih ini rumahnya Budi? Zaman aku tahu Bestai, orangku pertama kali juga ke rumah Budi. Tadi Budi bilang sih rumahnya dia tuh paling gede di gangnya ini. Terus ada kolam berenangnya sama ada tempat helikopternya. Helikopter? Helikopter. Duh. Ih, Bestai kok malah nyanyi sih? Itu deh kayaknya rumahnya Budi. Iya, kayaknya itu sih rumahnya Budi. Kita kesana yuk. Permisi.
permisi. Iya, mau cari siapa ya? Mau cari Budi, Tante. Tante mamanya Budi ya? Ya ampun, cantik banget, persis kayak anaknya ganteng. Maaf ya, saya tetangganya Budi. Kalau rumahnya Budi di sebelah. Biasanya kamu ini gimana sih? Asal ngomong aja kalau ini mamanya Budi. Tante, maaf ya, ternyata salah rumah. Iya, dasar aneh. Nah, ini dia rumahnya Budi. Budi. Kalian udah datang? Yuk. Udah, kita tunggu sini dulu ya, nunggu Bajai. Iya, Ma. Tunggu, sabar. Ngapain nih anak kesetrum? Apa sih nih bocah? Ganggu aja. Le, dasar om perut buncit. Ngapain jadi ngata-ngatain gue nih anak? Bu, ibu, anaknya nih bu, tolong dijagain tuh. Ya bapak ngapain diri di situ? Kan anak saya lagi diri di situ. Bapak pindah aja ke sana. Ngapain jadi gue yang disalahin, orang anaknya yang salah? Woi, apa nih meper-meper? Itu aku peperi. Bu, ibu, anak itu kecepirit bu di celana tuh. Tuh meper-meper ke saya. Ya ampun, kamu kecepirit lagi. Yaudah nanti mama cebokin. Ya bapak